NPM 1901081034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Angiospermae dan Gymnospermae. Apa sih Angiospermae itu? Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Jadi pengertian dari Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae yaitu yang pertama, tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Yang kedua, memiliki daun yang pipih. Yang ketiga, tulang daun beraneka ragam. Yang keempat, bakal biji tertutup oleh daun buah. Yang kelima, memiliki akar serabut atau tunggang. Yang keenam, terdapat makroskofil yang membentuk badan yang disebut putik dengan bakal biji di dalamnya yang tidak tampak. Yang ketujuh, berkas pembuluh pengangkutan ada yang kolateral terbuka namun terdapat juga yang tertutup. Yang kedelapan, benang sari yang terpisah atau terkumpul dalam satu bunga. Yang kesembilan, xilem terdiri dari trakeida dan trakea. Yang kesepuluh, floem dengan sel-sel pengiring. Yang kesebelas, terjadinya pembuahan ganda. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh tumbuhan Angiospermae. Yang pertama yaitu tumbuhan rambutan Atau Nephelium lapaceum. Pada tanaman rambutan ini terdapat dua jenis akar, yaitu akar samping dan juga akar tunggang. Akar dari tanaman rambutan ini berwarna coklat dan memiliki serabut akar di mana ia berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Batang tanaman rambutan ini berwarna coklat dengan bentuk yang bulat dan tidak berarti serta berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Batang dari tanaman rambutan ini agak sedikit keras serta tidak rata dan termasuk pada tanaman yang berumur panjang. Batang tanaman rambutan juga banyak cabang dengan arah dari cabang tersebut adalah horizontal. Untuk daun dari tanaman rambutan ini memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Daun dari tanaman rambutan ini berjenis majemuk yang berselang-seling. Perlu diketahui bahwa daun tanaman ini mengandung minyak. Hal ini dapat membuat daunnya akan mudah terbakar meskipun daun tanaman rambutan masih berwarna hijau. Yang selanjutnya yaitu pohon mangga atau Mangifera indica. Batangnya tegak, bercabang, kuat, dengan daun-daun lebar membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang dengan diameter sampai 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Pohon mangga ini berakar tunggang yang bercabang-cabang. Bakal buahnya tidak bertangkai dan terdapat dalam suatu ruangan serta terletak pada suatu piringan. Tangkai putik mulai dari tepi bakal buah dan ujungnya terdapat kepala putik yang bentuknya sederhana. Dalam suatu bunga kadang-kadang terdapat 3 bakal buah. Contoh tumbuhan Angiospermae yang selanjutnya yaitu jambu biji Atau Psidium guajava. Akar dari jambu biji ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing, panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Perbatangan tanaman jambu biji berbentuk bulat yang disertai dengan diameter mencapai sekitar 10 hingga 20 cm. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji merupakan ruas yang cukup pendek dan disertai dengan perabangan yang banyak di bagian batang dan tanaman jambu biji ini. Daun tunggal letaknya berhadapan bertangkai pendek. Daun yang nampak muda dengan rambut yang halus dan di permukaan atas daun nampak tua licin. Namun daun jambu biji ini termasuk salah satu daun yang tidak lengkap. Hal ini karena daunnya hanya memiliki petiolus atau tangkai serta lamina helaian yang biasanya disebut sebagai daun bertangkai. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuningan. Tumbuhan Angiospermae yang selanjutnya yaitu Alpula dengan nama spesies
Persea americana. Sistem perakarannya adalah akar tunggal. Batang alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat. Batang alpukat memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya daun alpukat. Daun tanaman ini bertipe tunggal, memiliki tangkai yang panjang sekitar 1,5 sampai 5 cm. Bentuk daun bulat, telur memanjang. Pada bagian tepi daun, kadang menggulung ke atas, juga memiliki tulang daun menyirip. Panjang daun alpukat bisa mencapai 20 cm dengan lebar 10 cm. Bunga tanaman ini termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat 2 kelamin jantan dan betina. Buah alpukat tergolong sebagai buah buni, bentuknya bulat telur dengan panjang 5-20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan, tergantung kematangannya, dan ada yang berbintik-bintik ungu pada kulitnya. Biji alpukat terdapat di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih, berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tumbuhan Gymnospermae. Apa sih Gymnospermae itu? Gymnospermae adalah tumbuhan yang mempunyai biji terbuka. Kata Gymnospermae sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni gymnos berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sedangkan yang dimaksud tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang tidak terlindungi dalam bakal buah atau ovarium. Ciri-ciri Gymnospermae yang pertama yaitu mempunyai batang, akar, dan juga daun sejati. Yang kedua merupakan jenis tumbuhan berakar tunggang. Yang ketiga mempunyai bunga sejati, tetapi hanya berupa strobilus jantan dan betina. Yang keempat tidak mempunyai mahkota bunga. Yang kelima, pada akar dan batang berkambium. Yang keenam, pada bakal biji berada di luar dan tidak dilindungi oleh daun buah. Yang ketujuh, mempunyai daun sempit dan kaku serta tebal. Ada juga yang berbentuk seperti jarum, tetapi ada juga yang tipis seperti lembaran. Yang kedelapan, merupakan tumbuhan yang hanya berumah satu dan hanya mempunyai 2 strobilus jantan dan betina. Akan tetapi yang berumah 2 juga mempunyai 1 strobilus. Yang kesembilan, pada sporofit jantan betina letaknya berbeda. Ke-10, tidak mempunyai pembungkus biji sehingga biji tumbuhan ini terlihat atau berada pada permukaan daun buah. Ke-11, kebanyakan merupakan jenis tanaman berkayu yang mempunyai banyak macam variasi. Ke-12, jenis pohon ini dapat tumbuh besar serta bercabang. Yang ke-13, termasuk dalam tumbuhan heterospora, yakni bisa menghasilkan 2 jenis spora. Ke-14, pada penyerbukan dan pembuahan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, mempunyai akar lateral yang kuat untuk menopang batang pohon. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang contoh tumbuhan dari Gymnospermae. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam Gymnospermae yang pertama yaitu tumbuhan pinus, atau bahasa ilmiahnya yaitu Pinus marcus. Tanaman pinus merupakan salah satu tanaman perdu dengan tinggi mencapai 40 meter. Pohon pinus sendiri akan diambil getahnya, kemudian nantinya akan ditebang sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan. Tanaman pinus memiliki akar tunggang. Bagian batang pohon pinus memiliki batang yang di bagian bawahnya lebih besar, sehingga semakin ke atas semakin mengecil. Apabila dilihat dari kejauhan, hampir seperti bentuk kerucut ataupun limas yang memanjang. Bentuk batangnya membulat disertai dengan bentuk yang menyerupai piramida. Setelah tua nanti akan lebih menyebar dan juga lebih rata. Selain itu, batang dari tanaman pinus ini akan tegak lurus ke atas, sehingga batang pinus letak-letak yang berwarna coklat akan menjadi salah satu tanda bahwa pohon sudah menua. Bunga pinus merupakan salah satu tanaman berumah satu, di mana bunga pinus terbagi menjadi bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan yang terbentuk maksimal 4 cm dan juga bunga betinanya berbentuk kerucut. Ujungnya runcing berwarna coklat dan juga terdapat bakal biji pada bagian sayapnya. Bunga pinus memiliki warna kuning, namun jika sudah tua nantinya bunga akan berubah menjadi warna coklat. Bunga betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk, sedangkan bunga jantan menyebar di bagian pohon.
Daun tanaman pinus merupakan daun majemuk, sehingga tidak ada bagian yang lebar. Dari bentuk daun pinus panjang, daun kurang lebih maksimal 20 cm. Buah pada tanaman pinus merupakan buah yang memiliki bentuk kerucut, namun ada juga yang silindris, dengan bentuk pohon natal tapi kecil. Pangkal daun pinus diselubungi sisik berupa selaput tipis. Selain itu, rantingnya berukuran pendek seperti jarum dan juga cukup tajam. Warna buah pohon pinus ini coklat. Walaupun bentuknya unik, buah pinus ini tidak bisa dikonsumsi seperti buah lainnya. Yang selanjutnya yaitu pakis haji atau kikas. Pakis haji merupakan tanaman hias yang sebagian besar spesiesnya hidup di dataran tinggi, terutama yang kontur tanahnya lembab dan bersuhu cukup dingin. Tanaman pakis memiliki akar berjenis akar tunggang. Batang tanaman pakis terlihat seperti batang tanaman palem. Batang tubuh tegak lurus dengan postur rata, namun tidak licin. Bentuk akar bulat dengan diameter tidak terlalu besar. Pada jarak tertentu dari permukaan tanah, biasanya batang akan terpecah menjadi beberapa cabang. Untuk jenisnya memiliki karakter percabangan monopodial khas tanaman palem-paleman. Karakter daun pakis adalah daun majemuk dengan bentuk sedikit penyirip. Karena morfologi ini, maka tanaman pakis disebut tanaman berdaun paripinnatus. Dalam satu tangkai daun terdapat beberapa helai anak daun yang tak kalah unik karena di setiap anak daun tersebut masih ada cabang daun baru hingga ke bagian pucuknya. Gymnospermae yang selanjutnya yaitu tanaman melinjo atau Gnetum gnemon. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan cara generatif biji ataupun vegetatif cangkupan populasi stek dan penyambungan. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering karena untuk tumbuh dan berkembang tanaman ini tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim khusus. Tanah sedalam 3-5 meter. Akar tanaman ini memiliki fungsi yang sama dengan akar-akar dari tanaman lain, yaitu untuk membantu tanaman melinjo dapat berdiri tegak dan juga untuk membantu tanaman ini menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Bentuk batang dari tanaman melinjo ini adalah bulat dengan diameter sekitar 10-20 cm. Sistem percabangan dari tanaman melinjo ini adalah monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas karena lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dibandingkan dengan yang cabang. Daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirik. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Tanaman melinjo tidaklah memproduksi atau menghasilkan buah sejati, sama halnya bahwa tanaman ini tidak menghasilkan bunga sejati. Buah pada tanaman ini dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Contoh tumbuhan Gymnospermae yang selanjutnya yaitu pohon cemara. Atau Casuarinaceae. Tanaman cemara merupakan tanaman yang evergreen, di mana daun-daun tanaman tersebut sangat jarang mengering dan rontok, terlebih ketika musim gugur tiba. Tanaman cemara dapat tumbuh hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Pohonnya memiliki cabang dan ranting yang tersusun secara rapi. Umumnya tanaman cemara ini berukuran tinggi dan berbentuk kerucut. Tanaman cemara ini memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara putih kotor atau kekuningan. Batangnya berwarna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Daunnya umumnya memiliki bentuk yang ramping dan runcing, di mana hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan tanaman cemara. Bunga tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Pohon ini umumnya tidak menghasilkan buah, melainkan memiliki pinekon atau yang biasa dikenal dengan tunjung cemara. Tunjung cemara ini semacam pucuk yang di dalamnya membawa biji, yang mana ini juga merupakan organ reproduksi dari tanaman cemara ini yang dapat digunakan untuk tanaman cemara berkembang biak. Segitu aja video kali ini, tunggu video saya selanjutnya.